Mbak. Selamat siang Mas, silakan dulu. Makasih Mbak. Ada yang bisa dibantu Mas? Nggak ada sih Mbak sebenarnya. Cuma saya tadi disuruh sama dokter saya disuruh ke Poligizi Mbak. Saya nggak tahu tuh disuruh apa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delia, saya dari bagian gizi. Sebelumnya saya berbicara dengan Mas siapa? Nama saya Mas RF. Untuk usianya berapa Mas? Saya tahun ini tuh kalau nggak salah 20 tahun ya Mbak. Baik, 20 tahun. Masnya ada keluhan apa? Beberapa hari ini sih saya merasa pusing ya Mbak. Kayak muter-muter gitu loh. Udah periksa ke dokter? Udah Mbak. Terus saya dikasih obat kalau nggak salah namanya apa ya? Obat yang buat pusing tuh. Kap apa ya Mbak? Lupa saya. Kaptopril. Iya, Kaptopril. Tadi Masnya dapat obat Kaptopril ya dari dokter. Iya. Itu diminumnya biasa berapa kali sehari Mas? Kalau nggak salah, 2 kali sehari Mbak. Terus ukurannya tuh nggak terlalu besar, kayaknya sekitar 12,5 miligram kalau saya lihat bungkusnya itu. Untuk aktivitas Masnya tuh setiap hari gimana ya? Saya biasanya pagi itu kuliah sampai siang. Terus dari siang ke sore itu saya tidur Mbak. Nah dari sore atau dari agak malam tuh habis maghrib itu saya jadi barista Mbak sampai pagi biasanya. Terus saya juga udah agak semester atas ya Mbak. Jadi mau nggak mau harus belajar biar cepet lulus gitu Mbak. Masnya kan kerja malam ya berarti kan malam? Iya, saya jadi biar barista. sore atau malam itu biasanya Masnya mengonsumsi apa gitu? Biar saya nggak tidur di malam itu biasanya saya minum kopi Mbak. Saya sehari itu bisa sampai 3 sampai 4 kali deh sekali ngopi. Selama sehari itu. Soalnya mau nggak mau saya kan harus jaga malam, terus harus belajar juga. Jadi saya sering banget minum kopi dalam sehari. Biasanya konsumsi kopinya itu kopi pahit atau kopi manis Mas? Saya biasanya nggak pakai gula sih Mbak. Saya lebih suka yang pahit. Melihat keadaan saya juga yang pahit ya Mbak. Iya, jadi mau nggak mau harus merasakan yang sama. Ya baik. Biasanya kalau lagi ngopi itu teman pendampingnya apa ya gitu Mas? Entah biskuit atau kacang gitu kan? Kalau ngopi biasanya enaknya sambil ngerokok ya Mbak. Saya kalau ngopi misal dalam satu cangkir itu misal saya biasanya habis 2 batang, 3 batang. Jadi kalau misal sehari saya habis rokok itu sekitar 10 batang gitu. Sambil nyambi kopi Mbak, kan enak tuh sambil ngerokok, sambil ngopi itu kan Mbak. Udah rasain Mbak? Jangan ya Mbak. Selain aktivitas kuliah sama bekerja, Masnya sering nyempetin untuk berolahraga nggak? Enggak sih Mbak, soalnya gimana ya, padat banget Mbak jadwal saya. Dari pagi, siang, terus tidur, terus malamnya harus kerja, jadi nggak sempet buat olahraga. Berarti Terakhir olahraga tuh kapan ya Mas ya? 2 bulan yang lalu, 3 bulan, udah lama banget ya. Masih jarang berolahraga ya? Iya, bukan jarang lagi, udah nggak pernah kali sekarang. Baik Mas, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran antropometri, yaitu pengukuran tinggi badan sama berat badan, dan nanti ada pemeriksaan tekanan darah. Buat apa ya Mbak pengukuran tinggi badan berat badan? Untuk mengetahui status gizinya Mas. Boleh. Baik Mas, pertama kita akan melakukan pengukuran tinggi badan. Nanti Masnya bisa badannya bisa ditempelkan ke dinding, kemudian sepatunya dilepas ya Mas. Sepatunya dilepas Mbak? Iya. Kalau nggak mau gimana? Kalau sepatunya tidak dilepas, nanti akan mempengaruhi hasilnya Mas. Jadi harus dilepas. Oke. Sebentar ya Mbak. Iya baik. Baik Masnya bisa memindahkan badannya ke dinding. Seperti ini Mbak. Bukan. Ada di sini. Tumitnya juga ditempelkan ke dinding ya Mas. Ya, sudah. Izin ya Mas, saya naik untuk melakukan pengukurannya.
80 cm. Itu untuk tinggi badan saya. Iya. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran berat badan. Kalau bisa menggunakan pakaian seminim mungkin ya mas. Jaketnya mungkin bisa dilepas atau masnya ngantongin HP atau kunci motor bisa ditaruh terlebih dahulu di meja. Nggak ada sih mbak. Berarti jaketnya bisa dilepas. Saya simpan sini dulu ya mbak. Iya baik mas. Pada saat sebentar mas. Pada saat pengukuran nanti pandangan mas lurus ke depan, tangannya di samping seperti ini ya. Boleh dinaik mas. Baik mas, bisa turun. Untuk hasil penimbangannya itu 75 kg. Boleh ditarik mas sepatu sama jaketnya. Oke mbak. Baik mas, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya mas. Tangan kiri boleh mas. Maaf ya mas. Relax ya mas. Saya mulai pengukuran tekanan darahnya. Baik mas, pengukuran tekanan darahnya sudah selesai. Hasilnya 160/100, dimana itu tinggi ya mas. Oh iya mbak, boleh saya lihat hasilnya? Iya ya. Berdasarkan dari perhitungan tinggi badan sama berat badannya, status gizi masnya termasuk tergolong normal ya mas. Sebelumnya masnya ada riwayat penyakit jantung atau hipertensi gitu nggak? Riwayat penyakit? Enggak sih mbak. Orang tua saya juga nggak ada. Selanjutnya saya akan menanyakan kalau makan masnya, kebiasaan makan masnya itu seperti apa ya? Saya makan 3 kali sehari sih mbak. Oh kadang 2 kali sih mbak buat makanan utama. Cuma saya nggak pernah sarapan mbak. Jadi kalau makan siang tuh digabung dengan sarapan. Sebelum saya anak kos ya mbak. Terus selingannya itu kadang-kadang dalam sehari itu bisa sampai 2 kali kayak 1 sampai 2 kali sih mbak, nggak tentu. Untuk makan utamanya biasanya mas itu makan apa? Makan utama tuh kayak gimana mbak? Kayak makan nasi, mie, atau ubi, jagung gitu. Karena saya orang Indonesia ya mbak, jadi saya makan nasi. Biasanya karena saya nyambi makan siang, kayaknya 2 kali deh mbak buat makan utama. Cuma kadang-kadang ya bisa 3 kali kalau lagi lapar gitu. Untuk sekali makan itu biasanya berapa centong ya mas? Centong berapa ya? Kayaknya sekali makan itu 2 atau enggak 3 centong. 2 centong. Centong yang digunakan di rumah itu biasanya centong yang seperti apa? Untuk centong yang biasanya saya pakai itu yang ini mbak, yang centong rice cooker biasa. Kemudian selain nasi, makanan utama yang mas konsumsi itu apa? Selain nasi, kalau mie itu termasuk makanan utama nggak? Termasuk. Oh mie, ya saya mie. Kadang saya makan mie ayam, nggak enak kan mie ayam. Biasanya nggak setiap hari sih mbak. Biasanya saya kayaknya seminggu 1 atau 2 kali deh buat makan mie ayam. Untuk takaran makan itu biasa makan ayam berapa lama masnya? Aduh, jadi tanya mbak nih. 1 lah mbak, kalau belum malu saya. Kesel lagi. Baik. Kemudian kalau lauknya, maksudnya Lauk apa
ya? Lauk hewaninya tuh biasa makannya pakai apa? Lauk hewani. Saya biasa makan telur mbak. Hampir setiap hari saya makan telur ayam. Terus kadang saya makan ikan pindang tuh mbak. Saya suka. Apalagi pakai sambal ya mbak, enak kan. Ikan pindang biasanya berapa ya? Nggak setiap hari sih. Kayaknya seminggu bisa sampai 3 atau 4 kali deh mbak. Biasa sekali makan tuh berapa potong ikannya? Untuk ikan pindang biasanya satu potong sedang, enggak yang besar. Kemudian untuk lauk nabatinya biasa saya tuh makannya apa? Lauk nabati itu kayak apa ya mbak? Lauk nabati itu seperti tempe, tahu atau kacang-kacangan, oncom juga bisa. Buat tahu tempe saya hampir setiap hari sih mbak. Apalagi ditambah pakai sambal tadi kan, enak kan. Kayaknya sehari itu bisa sampai 2 kali deh mbak. Cuma kadang-kadang ya 1. Baik, untuk ukuran tempe atau tahunya itu atau ukurannya segini atau segini mas? Kayaknya lebih besar dari ini deh mbak. Lebih besar dari ini berarti segini berapa mas? Oh iya mbak, kira-kira kayaknya segini deh yang ini. Untuk tahunya. Ya. Kalau untuk ukuran tempenya tuh gimana mas? Untuk tempe yang ini mbak, ini mirip banget sama biasa saya bikin. Oh, tempe. Kemudian masnya kalau suka mengonsumsi sayur? Sayur biasanya saya tumis kangkung mbak, saya suka banget tuh tumis kangkung. Biasanya nggak setiap hari sih, kayaknya seminggu itu bisa apa ya 2 sampai 3 kali deh mbak kayaknya buat tumis kangkung. Untuk ukuran yang dimakan itu seberapa ya mas? Atau 1 piring ini atau berapa sendok makan? Kayaknya nggak sebanyak ini deh mbak, setengah dari ini deh kayaknya mbak, sekitar 4 sampai 5 sendok makan. Oke. Selain kangkung, apakah masnya suka sayur yang lain? Sayur capcay mbak, saya kadang suka beli capcay itu di tempat nasi goreng biasanya ada kan mbak. Oh iya. Nah biasanya saya beli situ, kira-kira nggak setiap hari deh. Seminggu itu berapa ya? 1 sampai 2 kali deh kayaknya mbak, buat seminggu tuh buat capcay. Untuk isian capcaynya tuh ada sayur apa aja mas? Biasanya tuh ada wortel, terus ada kembang kol, terus ada jagung sama apa ya mbak? Satu lagi tuh Pakcoy? pakcoy, bukan, warna putih kok mbak. Apa ya? Sawi? Iya sawi mbak. Baik. Kemudian untuk ukurannya itu maksudnya tuh biasa makan sayur capcaynya tuh berapa piring atau berapa sendok makan gitu mas? Kayaknya nggak banyak, saya beli pun karena saya nggak terlalu suka sayur, jadi kadang nggak habis. Kadang cuma 2 sendok makan saya makan mbak, buat capcaynya tuh. Kalau buah masnya suka konsumsi nggak? Buah pepaya masih saya suka beli sih mbak, cuma nggak sering. Itu biasa sekali makan berapa potong? Sekali makan itu buat pepaya 1 potong sih. Selain pepaya, apakah ada buah yang lain yang mas sukanya? Temannya semangka tuh apa mbak? Melon? Iya, itu melon saya nggak sering juga sih buat melon. Sekali makan biasanya berapa potong? Satu potong, nggak terlalu besar gitu. Baik mas, berdasarkan dari perhitungan asupan Nutricol Kajamnya, untuk energi sama karbohidrat masnya tuh kurang dari yang normalnya gitu. Normalnya tuh berapa ya mbak? Kalau untuk seusia mas, energi yang diperlukan itu dalam sehari 2.650, sedangkan dari hasil kalau makannya tadi cuma 2.300 kalori. Untuk karbohidratnya, untuk seusia mas, karbohidrat yang dibutuhkan itu dalam sehari 430 gram, sedangkan dari hasil kalau tadi baru 301 gram, jadi kurang mas. Jadi karbohidrat saya kurang jauh ya mbak? Iya, baik mas. Jadi untuk memenuhi
juga kurangin minum kopinya ya. Kemudian tadi kan tekanan darah masnya tinggi ya. Nah itu mungkin masih bisa ngurangin makan makanan yang berlemak kayak yang digoreng gitu, itu dikurangin, sama makanan yang bermicin atau asin gitu, biar agar tekanan darah masnya juga menurun. Kalau pusingnya itu dari mana ya Mbak? Nah kalau pusing itu kemungkinan bisa jadi dari masnya sering merokok, jarang tidur, ini kan masnya begadang, terus suka minum kopi gitu, mungkin pusingnya bisa dari situ mas. Oh, gitu. Oke Mbak, insya Allah saya laksanakan. Oke mas, saya izin panggil kesimpulan ya mas. Untuk seminggu ke depannya, masnya apakah berkenan kesini untuk saya lakukan monitoring dan evaluasi terkait intervensi yang saya berikan? Mungkin kalau ada waktu luang saya sempatkan kesini lagi ya Mbak. Baik mas, sesi konselingnya sudah selesai. Apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya udah jelas banget sih Mbak. Baik mas, terima kasih. Sampai bertemu kembali di depan. Semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Pamit ya Mbak.